Jadi gini bro, Satu tambah satu kalau tambah satu mereka tiga. mereka itu intinya fakta itu ditaruh di dompet, ya. Yang penting bagaimana Kristen jatuh. Tahu fakta itu maksudnya apa? Gimana? Pengetahuan yang dia dapat, gelar sekolah yang dia dapat, Hmm. pangkat yang dia dapat. Kalau sudah bahas agama, ini yang tiga-tiga ini taruh di dompet. Tahu di dompet tempatnya di mana? Dompet. Nah, jadi Nah taruh di itu. sana, bro. Nah itu. Yang intinya Kristen harus salah, Mm-mm. harus salah. Mau benar kayak gimana harus salah. Karena yang aku katakan dompet tadi sudah ditaruh di tempatnya. Tahu tempatnya dompet di mana? Ya itulah. Mereka itu bertanya tapi tidak tahu apa yang dia tanya. Kenapa aku bilang gitu? Setiap mereka tanya, kita tanya apa yang dia tanyakan, mereka nggak bisa jawab. Iya. Jadi kan nggak tahu. Dia Ini lagi di live kan ya, live kan gitu. Nggak apa-apa lah. Bagus. Makanya mana ada di sini umat Islam yang debater itu datang? Nggak ada. Merinding ke sini. Jadi lebih lucu gini loh bro. Di ajaran ya, ajaran kan paling penting kan ajaran daripada cerita. Suatu perjanjian antara Tuhan dengan nabi-nabinya itu sangat penting. Tetapi kenapa dalam Al-Quran tidak dituliskan? Tambah paling nah banyak itu. cerita-cerita. Kan itu kan aku udah ngomong kayak tadi kan. Tentang perjanjian ke Musa 10 perintah Allah, apakah ada Nggak ada. disinggung dalam Al-Quran? Tidak ada. Ya toh? Nggak Apa ada. makna, apa maksud dari 10 perintah Allah? Nggak ada, nggak dibilangin tuh. Turunnya Perjanjian Nuh, gini. nggak Coba, ada. coba Perjanjiannya banyak. Abraham, Coba, banyak semua ada perjanjian, nggak ada. coba, coba, coba. Perjanjian, nah, Banyak. Sebenarnya nggak 10 Ghadafarim, nggak banyak nah, yang nggak ada di dalam kitabnya mereka. Itu yang pertama itu turunnya roti mana, ya kan? nah. Tuh, terus habis itu turunnya apa dua loh batu itu nggak ada. Terus habis itu Nah. Musa membelah batu itu nggak ada, batu karang itu nggak ada. Terus habis itu eh, Tuhan menurunkan burung puyuh itu nggak ada. Terus Itu kan Musa bisa gini bro. Kalau itu masuk cerita bro, maksudnya perjanjian kayak 10 perintah Allah, perjanjian antara Nuh dengan tujuh tujuh hukum Nuh nggak ada, 10 perintah Allah nggak ada, hukum Yesus itu juga enggak nggak ada. Gitu? gini, karena kalau kita melihat berdasarkan kutub ya 10 tula itu sebenarnya itu berbicara tentang 10 10 apa ada farim sebenarnya gitu Apa ada karena Farim? karena dua loh batu Ada itu Farim ada apa? kaitan Oh, aku dua dua loh batu itu oh, nah, ada kaitannya dengan 10 tula itu. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu sebagai umat tebusan. Nah, dengan apa? Ketika umat Israel ini untuk mempertahankan tebusannya yaitu mematuhi dua loh batu itu. Jadi 10 tula itu ada kaitannya dengan dua loh batu gitu. Nah, jadi kalau kita melihat dua loh batu itu nggak ada. Terus habis itu turunnya roti mana itu nggak ada. Katanya apa? Katanya eh, apa? Ibrahim itu loh. Apa namanya? Mila Mila ya. Mila Ibrahim itu kan. Terus habis itu tabernakel nggak ada di situ ada tujuh ujuk ada gitu loh cuman prosesnya nggak ada itu terus habis itu masalah apa Musa memercikan darah ke umat Israel itu nggak ada jadi semua yang berdasarkan fundamental di dalam Tauratnya Musa itu nggak ada gitu loh itu kalau kita melihat di kitab keluarannya saja itu tapi kalau kita melihat berdasarkan rentetan baik dari kejadian sampai ulangan itu banyak gitu loh nggak ada ya itu tadi yang aku sebutkan apa turunnya roti mana nggak ada terus Musa membelah batu karang nggak ada Tuhan menurunkan burung puyuh juga nggak ada
terus Musa memerintahkan bangsa Israel untuk mengintai tanah perjanjian, itu nggak ada juga. Terus apalagi itu Tuhan memerintahkan untuk korban tebusan salah, itu nggak ada. Jadi nggak ada gitu loh. Coba kalau misalnya ada di surah mana gitu loh, atau Nah, itulah. penebusan tak bersalah lah. Iya. Itu dulu. Jadi kurban yang ada di Quran itu kurban Kain dan Habil itu maknanya tidak ada. Nggak Dan ada. padahal kurban yang dari Kain dan Habil itu yang ditulis mereka juga ada. Dari kisah semua nabi sampai Abraham pun nggak ada. Sampai Yesus pun, zaman Yesus kan udah masih ada kurban itu. Tidak ada, makna pun tidak ada. Yang pertanyaan gini, perjanjian apa 7 hukum Nuh, 10 perintah Allah, terus sampai ke Yesus ya, hukum kasih. Kenapa tiga-tiga yang sangat krusial ini adalah perjanjian Tuhan dengan manusia ini kok tidak dimasukkan dalam kitab yang sempurna ini? Tetapi cerita-ceritanya banyak. Makanya aku tadi tanya sama si Munir. Munir, lebih penting mana perintah Tuhan sama cerita Nabi? Ya penting perintah Tuhan lah. Gitu. Nah, pukul ini dia ya itulah. Kenapa perintah-perintah ini enggak ada? Karena perintah Allah kepada manusia yang diberikan kepada manusia ini itu tentang semua sama, mohon maaf ya. Krusialnya kan 10. Itu dari 10 perintah Allah itu dilanggar semua. Menyebut nama Tuhan sembarangan. Allah Israel ada lagi Allah negeri Mekah. Tidak mengatakan Allah Israel. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, mereka nggak ada. Hanya sholat Jumat. Habis sholat Jumat kerja, mau ngapain terserah. Jadi nggak ada bro, aku makanya bilang perintah Tuhan kepada manusia ini yang diberikan kepada manusia perjanjian lama sampai ajaran Yesus yang Yesus ajarkan itu tidak ada dalam diterangkan Allah ke kitab yang sempurna ini. Karena apa? Karena yang aku tahu mungkin ya, yang aku tahu memang nabinya mereka ini melanggar 10 perintah Allah semua. Makanya kan nggak ada kan. Dan itu pun kan pasti bilangnya itu kan hanya untuk bangsa Israel, pasti ambigunya ke situ. Iya. Padahal kalau misalnya sekiranya itu nabi, harusnya kan mematuhi 10 perintah itu, karena Yesus sendiri memproklamirkan bahwa 10 perintah itu ya itu yang sudah dilakukan oleh para nabi itu loh. Khususnya di dalam Matius 7 ayat 12 itu sangat jelas gitu loh. Ya. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh Muhammad itu apa gitu loh? Apa yang dijalanin? Nggak ada. Semuanya itu dilanggar 10 perintah itu. Tapi kan ada ayat dari mereka kan bahwa mengatakan dosa sebelum dan sesudah itu sudah dimaafkan. Tapi mereka mengatakan tidak ada dosa. Justru kita pertanyakan gini, Mbak. Kalau misalnya dosa itu diampunin, kenapa kok melakukan Idul Adha? Idul Adha itu udah selesai. Loh, Idul Adha itu untuk bro, bersedekah, bro, bukan nggak ada makna apa-apa di situ. Tidak ada pengampunan dosa di situ, nggak ada. Nah, berarti nilai Ibrahim gugur gitu. Iya, milah Ibrahim maknanya kurban itu nggak ada. Kurban itu ya untuk bersedekah. Iya. Bukan untuk pengampunan dosa. Mereka akan katakan, sedekah itu untuk pengampunan dosa. Nah, beda jadi kan. Mereka pengampunan dosanya dengan bersedekah ya Pak. Dengan melakukan kurban itu. Daging-dagingnya diberikan orang. Iya, gugur kalau gitu. Karena beda, bro. Karena Abraham dulu itu ketika melakukan perjanjian dengan Tuhan,
itu selalu melakukan yang membuat mendirikan mesbah itu loh. Jadi mesbah itu tujuannya untuk pengampunan sebenarnya. Itu bahkan seperti Nuh sendiri itu mendirikan mesbah tujuannya itu sebagai lambang pengampunan. Nggak bisa dipungkirin dong kalau itu. Jadi begitulah. Ayo teman-teman, mana semua kok diem semua? Pak Pras, Ini ngomong aku dong. ini aku barusan apa buat Share. apa kayak file gitu, file perjanjian. Jadi dari ini Gaduh, bahasa apa iki ya? Bahasa Inggris. Jadi di sini tuh yang mengenapi perjanjian itu yaitu Sang Firman gitu loh. Jadi tadi kan Munir nanya kan, kenapa kok disaliban gitu kan? Sebenarnya ini mengenapi janji dari Abraham itu ini yang apa kejadian 15 ayat 18 ini itu ya langsung apa diulangi kembali dengan zamannya Musa itu di Keluaran 19 ayat 5 tuh itu berkorelasi dengan kejadian 17. Ini perjanjian Daud dengan Yonatan juga berkaitan dengan apa? Dengan keselamatan itu. Jadi semua yang berdasarkan perjanjian itu ya dengan darah itu. Tadi Munir nggak ngerti tentang maksud apa salib itu. Perjanjian yang Israel langgar itu apa? Perjanjian yang Israel langgar itu ya ketika menyembah dewa Molok itu sebenarnya sudah melanggar. Iya kan? Di zamannya Musa itu kan Israel itu kan menyembah Molok gitu. Makanya kan ditegur kan sama Tuhan sendiri, bangsa Israel telah berzina dengan allah-allah lain kan gitu. Iya. Jadi kan di Yeremia 31 itu kan dikatakan bahwa sekalipun aku memegang tangan mereka, sekalipun aku Tuhan yang memegang tangan mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi penyembahan Israel kepada Allah asing itu membuat Tuhan cemburu kan, sesuai dengan Keluaran 20 ayat berapa tuh, jangan ada Allah lain. Nah itu isi perjanjian. Jadi perjanjian Allah dengan Israel itu bukan berbicara cuma kita bilang sunat itu kan tadi tanda, tetapi ada juga itu yang namanya isi perjanjian. Isi perjanjian itu dirincikan ke dalam Keluaran 20 itu perintah atau Taurat, hukum Taurat yang 10 hukum itu pun itu masuk ke dalam isi perjanjian. Tetapi kalau berbicara janji Allah kepada Abraham itu kan sudah jelas bahwa dari Abraham lah bangsa-bangsa akan diberkati. Nah, bagaimana untuk bangsa-bangsa ini akan mendapatkan berkat dari Allah Abraham, ya kan? Itu ada perintah-perintah yang harus dijalani, yang harus ditaati oleh orang Israel. Kalau itu dilanggar, maka janji berkat itu, ya kan? Itu mau dibilang akan dilanggar itu. Perjanjian itu akan dilanggar juga dengan sendirinya. Manusia itu yang membatalkan. Tetapi kan Tuhan tidak akan membatalkan kan janjinya.
manusia yang melanggar. Jadi kalau bicara perjanjian memang itu luas sekali, bukan cuma sekedar sunat. Kasihan kalau Itu datang. makin panjang itu. Makin panjang itu penjelasannya, apalagi berdasarkan exegesisnya juga kan. Nah, sedangkan kalau kita berbicara dengan mereka itu kayak nggak nyambung, karena di dalam teologinya mereka tuh tidak mengenal yang namanya perjanjian, tidak mengenal itu. Bahkan waktu aku bicara sama temenku yang di pesantren pun itu bilang bahwa di dalam ajarannya mereka itu tidak mengenal yang namanya perjanjian-perjanjian yang ada di dalam kitab yang aku imanin, itu yang ya maksudnya bilang ke aku gitu, itu nggak mengenal itu, cuman yang dikenal itu cuman sebatas perintah-perintahnya doang gitu. Iya. Kalau kita baca Keluaran 24 itu kan Musa mengambil darah. Jadi kalau berbicara perjanjian itu darah sebagai simbol atau sebagai media, ya kan, yang dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan perjanjian. Ketika Abraham disunat, ya kan, dan anak-anak Abraham, itu kan orang kita harus mengerti bahwa sunat itu potong kulit itu kan, kulit katan. Itu darah itu tertumpah loh. Darah itu tercurah, darah itulah yang sebagai tanda perjanjian sebenarnya. Memang secara keseluruhan sunat itu toh, tetapi darah yang tertumpah itulah yang sebagai media atau ya media yang mengikat atau memateraikan. Nah, begitu pula darah Kristus. Jadi ada benang merahnya nih. Nah, kita jadi dapatkan darah Kristus itu juga yang memateraikan perjanjian yang dibaharui. Itu aja sebenarnya. Nggak sulit kok kalau mau bahas itu. Ya cuman itu aja sih yang tidak dikenal oleh mereka itu. Makanya kan gak nyambung kalau bicara sama kayak Munir gitu. Iya. Bahkan dikatakan hampir segala sesuatu disucikan dengan apa kan? Disucikan menurut disucikan dengan darah kan? Itu di dalam Ibrani kalau nggak salah. Iya. Ya pokoknya yang intinya mereka mengenal, yang dikenal oleh mereka ya cuman ya bersedekah, bagi-bagi daging. Nah gitu itu yang mereka kenal kan selama ini kan gitu loh, dalam teologianya mereka itu. Makanya kalau berbicara tentang topik seperti perjanjian itu pasti bakalan larinya itu tentang Yesus itu disalib apa enggak gitu, pasti merujuknya ke penyaliban itu. Izin saya ngomong ya, izin saya ngomong ya. Saya begini, kalau kita baca Alkitab kan, Kejadian 15 dan Kejadian 17 kan, Tuhan membikinnya perjanjian dengan Abraham 2 kali itu. Oke, kenapa 2 kali? 2 kali karena Abraham telah melanggar perjanjian, maka Allah membuat lagi satu perjanjian dengan siapa? Dengan Abraham. Oke, kita baca dulu lah pasal 15 ya. Oke, mungkin ayat 2 ya. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku kerana aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Okey, lalu lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan." Kan okey. Kemudian ayat 14 kan, "Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Okey. Terus dia bilang apa? Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya,
maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Okey, ini masih perjanjian pertama ya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Okey. Lanjutlah saya terus ke ayat 9 ya. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Okey, terus Abram bikin apa? Diambilnya semuanya itu, dipotong dua, lalu diletakkannya bahagian-bahagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Okey. Ngapain ditutup ya ini? Okey, ketika burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Okey, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputi gelap gulita yang mengerikan. Jadi firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudakkan dan dianiaya 400 tahun. Okey, jadi sebenarnya Tuhan telah membuat perjanjian. Ini 18 ya. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu. Okey, jadi terus ya, kalau kita baca ya di pasal yang berikutnya, Abram itu kan istilahnya dia pandai-pandai kan? Dia pandai-pandai kan? Tuhan sebenarnya udah ada perancangannya, untuk mengasih keturunan kepada Abram. Tapi Abram ini dia pandai-pandai, dia meniduri siapa? Hamba budak-budaknya sendiri itu. Ya. Makanya karena dia telah dia telah berbuat seperti yang tidak diaturkan oleh Tuhan, maka Tuhan pun membuat lagi satu perjanjian dengan Abraham, ya, dengan menyuruhnya bersunat ya. Itu ayat mana? 17 ya, sunat. Sunat itu ayat mana? Ini haruslah dikerat kulit hatanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi intinya ya, kalau pihak yang di sebelah itu mereka tidak tahu mengapa ya, sebab musabab ya, mengapa perjanjian ini diturunkan. Karena gara-gara Abram itu sendiri telah memandai-mandai melakukan sesuatu yang tidak diminta oleh Tuhan, dan dia pikir, mungkin benih keturunan saya berasal dari wanita ini yang namanya apa? Namanya Hagar ini. Tapi ternyata bukan. Ternyata bukan. Terus di pasal 17 itulah. Makanya Tuhan memperbaharui lagi perjanjiannya, karena perjanjian sebelum itu telah terbatal. Gara-gara Abram itu melanggar, membuat sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan itu. Kalau Bro Nakdimon, kira-kira gimana? Bro Nakdimon dan Bro siapa tadi? Bro Mac tadi. Itu gimana, Bro? Ya, kalau perjanjian yang sudah ditegakkan oleh Tuhan itu sendiri, itu sebenarnya itu merujuk terhadap Ishak, di mana Ishak itu kan seharusnya harus dikorbankan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri itu melihat bahwa istri, ketika Abram keluar dari Ur Kasdim sampai ke tanah Kanaan, istrinya Abraham itu kan sesungguhnya kan Sarah gitu loh. Nah, jadi kalau kita melihat dari terminologi tentang Abraham, ini sebenarnya itu ada kaitannya dengan terminologi di mana Hawa dan Adam itu ketika di Taman Eden gitu loh. Nah, jadi ketika Sarah memerintahkan Abraham meniduri Hagar, itu hal yang sama seperti ketika Hawa memberikan buah pengetahuan baik dan jahat itu kepada Adam gitu loh.
Jadi apa yang dilakukan oleh Adam, yaitu Adam memakannya. Begitupun juga yang dilakukan Abraham itu yaitu meniduri si Hagar gitu loh. Supaya apa? Supaya Abraham itu mendapat keturunan, yaitu anak gitu kan. Begitupun juga hal yang sama. Kenapa Adam itu memakan buah pengetahuan baik dan jahat supaya Adam sendiri itu merasa dirinya itu bisa seperti Allah gitu loh. Nah, jadi terminologi yang dilakukan oleh Abraham itu bersamaan ketika Adam di Taman Eden itu. Begitupun juga yang yang pasal berapa tadi itu pasal 15-nya. Pasal 15 ini sebenarnya itu berkaitan dengan di mana ketika Tuhan itu memerintahkan terhadap Adam itu memerintahkan bahwa semua buah yang ada di sekitarmu boleh kamu makan, tetapi buah yang baik dan jahat janganlah kamu makan, kan gitu. Iya. Nah, itu pun juga ada Abraham gitu loh melakukan yaitu pengorbanan kan seperti seekor lembu itu tadi dan sebagainya. Iya. Jadi itu sebenarnya berkorelasi gitu loh. Iya, Nah, benar. jadi apa yang dilanggar oleh Adam? Yaitu memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Gitu pun juga apa yang dilanggar oleh Abraham? Yaitu meniduri Hagar gitu loh. Nah, jadi ketika Adam keluar dari Taman Eden dan begitu pun juga si tadi itu Abraham itu membuat perjanjian baru, itu sebenarnya itu lahirnya Ishak itu sebenarnya itu gambaran terminologi tentang kelahiran Mesias. Iya, benar. Gitu. Nah, ketika Adam dan Hawa itu mempunyai anak, yaitu namanya Habel, Kain dan Habel. Tapi apa? Yaitu si Kain membunuh si Habel gitu loh. Itu juga si Ismail itu sebenarnya kalau kita melihat dari tafsirannya rabbinik sendiri itu si Ismail itu bertengkar gitu loh, yaitu di dalam Kejadian 21 ayat 9. Di situ mengatakan bahwa si Ismail itu merasa dirinya itu mendapatkan ahli waris gitu loh. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh si Kain juga itu merasa dirinya itu sebenarnya aku ini yang mempunyai ahli waris gitu loh. Dan harusnya persembahanku harusnya diindahkan. Nah, sama seperti yang diputuskan oleh si Ismail ini gitu loh. Itu masuk ini juga ke Esau dan Yakub nih. Coba sambungkan Esau dan Yakub. nanti dulu lah, ini asal nyeruduk si domba nih. Asal nyeruduk nih. Kebiasaan domba nyeruduk memang. Bentar, soalnya terminologi Abraham ini sebenarnya hal yang sama terminologi Adam dan Hawa gitu loh. Jadi ini yang jarang diketahui oleh teman-teman sebelah gitu loh. Makanya kan teman-teman sebelah kan mengatakan harusnya yang dikorbankan itu Ismail lah, gampangannya seperti itu gitu loh. Nah, jadi sama seperti yang dipikirkan oleh si Kain itu, harusnya pengorbananku ini harusnya diindahkan. Nah, mikirnya seperti itu loh, kayak gitu. Iya. Tadi Bro siapa tadi ya? Belanda. Itu yang tadi Bro sampaikan bahwa Allah membuat perjanjian baru dan perjanjian yang sebelumnya dibatalkan. Itu tidak begitu. Perjanjian yang pertama itu tetap kekal, Bro, bahwa bangsa-bangsa akan menerima berkat dari anak-anak keturunan Abraham ini, betul. Itu tetap, perjanjian itu tetap kekal. Tetapi ada suatu tanda ya. Ini yang mengkuduskan atau mengkhususkan keturunan Abraham
dari bangsa-bangsa lain, atau yang membedakan anak Abraham dengan anak yang dikasihi Tuhan dan bukan anak yang dikasihi Tuhan. Karena begini ya, Ismail itu tidak disunat, bro. Yang bro harus paham di sini. Jadi ini kalau Muslim nggak tahu ini. Jadi ini saya bahas dulu ya. Perjanjian yang mengikat, yang sebagai tanda untuk mengkhususkan atau mengkuduskan umat Israel bagi Tuhan adalah sunat tadi. Ismail tidak disunat. Yang diperhitungkan masuk ke dalam umat yang dikuduskan bagi Tuhan itu adalah Abraham, Ishak, Yakub. Bukan Abraham, Ismail, Ishak, bukan. Abraham, Ishak, Yakub. Nah, bagaimana untuk membedakan anak-anak Abraham dengan bangsa-bangsa lain? Kan mereka sama-sama orang-orang yang tidak bersunat, kan? Nah, makanya anak-anak Abraham, termasuk Abraham ini harus disunat untuk membedakan secara fisik ya, secara lahiriah, bahwa mereka itu berbeda dengan anak-anak Abraham karena mereka ini telah dikhususkan bagi Tuhan. Itu. Jadi orang-orang yang tidak bersunat itu Paulus mengatakan bahwa kalau setiap kali Paulus mengatakan orang bersunat dan orang tidak bersunat, itu Paulus sedang mau mengatakan begini, ada bangsa Goyim, ada bangsa Israel. Orang-orang yang di luar Israel itu adalah orang-orang Goyim, orang-orang yang tidak bersunat itu pasti Goyim. Itu maksud Paulus itu seperti itu. Jadi sunat itu pada dasarnya itu karena si Ismail ini sudah terlanjur lahir, tetapi bagaimana untuk membedakan Ismail dan Yakub ini, Ismail dan Ishak ini? Beda antara Ismail dan Ishak ini adalah bedanya si Ishak disunat, si Ismail enggak. Nah, itu yang membedakan anak Abraham itu yang mana gitu, yang dikasih Tuhan, yang diikat, dikhususkan bagi Tuhan. Nah, kalau mereka Muslim nggak tahu hal ini. Nah, kalau mau berbicara lagi sampai ke Adam dan Hawa, itu nanti lain lagi tuh. Tetapi kita kalau mau jawab Muslim, jawab dulu begini. Itu nggak ada tuh Ismail disunat. Coba tanya gitu. Bagaimana? Jadi yang mengikat. Kalau di situ aja kita sebenarnya sudah selesai diskusinya. Kalau mau bahas itu sama Muslim ya. Tapi ya biarlah mereka cari tahu sendiri, nggak usah kita kasih tahu. Ya. Dikasih tahu pun ngeyel, ya buang-buang, ya gimana ya, lebih baik kita diskusi sama Kristen gini kan, saling Tapi kalau orang-orang yang hanya mau cari menang kalah debat, tapi nggak mau cari kebenaran, ya saya jujur aja bro, saya juga dengan teman-teman di sini pasti tahu lah, nggak perlu kita menyampaikan sesuatu yang berharga, toh mereka juga tidak menerima, kecuali kita live kan ya, teman-teman di luar sana mungkin bisa mendengar apa yang kita sampaikan. Itu koreksi yang bilang bahwa Ismail nggak disunat. Jadi Ismail itu disunat ya. Ismail itu disunat. Jadi kenapa disebut anak perjanjian? Jadi perbedaannya di sini. Ketika Ismail itu dilahirkan, itu Abraham belum disunat. Itu. Ya, ketika menghampiri Hagar itu Abraham yang belum disunat. Nah, Ishak itu anak perjanjian karena dia lahir setelah Abraham disunat. Abraham menghampiri Sarah itu dia itu sudah disunat. Tetapi Ismail itu disunat. Oh iya, sorry bro. Ya. Betul. Jadi nggak mungkin Ismail itu nggak disunat ya. Begini. Ada di dalam Kejadian, saya bacakan. Ada di dalam Kejadian 17 ayat 23 ya. Nah, Kejadian 17 ayat 23 ini saya bacakan. Lalu Abraham mengambil Ismail
anaknya dan semua yang lahir di rumahnya dan semua yang dibeli dengan uangnya, setiap laki-laki dari rumah Abraham, kemudian ia memotong kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah Elohim perintahkan kepada mereka. Ya. Oh iya, betul. Jadi, Jadi begitu, betul bro. Ya. Jadi kenapa ada perjanjian itu ya? Anak dijanjikan karena dia menghampiri siapa, Sarah itu sudah bersunat Abraham, tapi Ismail itu waktu Abraham menghampiri Hagar itu Abraham belum bersunat. Gitu. Iya betul. Ya, saya koreksi aja. Sekarang betul. Anak perjanjian itu betul. Sorry. Anak perjanjian itu waktu disampaikan kepada Abraham kan bahwa Tuhan hanya memilih Ishak kan. Ya betul itu. Nah, kalau mengenai sunat yang sebenarnya saya akan merujuk kepada Taurat juga nanti, karena yang menerima janji ini, yang menerima janji ini kan anak-anak si Yakub ya anak-anak Yakub lah, Yesurun ini kan, Israel ini, mereka yang nantinya akan menerima janji ini dan mereka yang akan meneruskan perjanjian ini, bukan Ismail lagi nanti. Jadi esensi dari sunat ini maksudnya yang saya ingin tekankan bahwa sunat ini kan sebenarnya berbicara tanda perjanjian. Artinya setelah Ismail ini, janji ini tidak diberikan kepada anak-anak Ismail lagi nanti. Jadi perjanjian ini hanya diikat kepada Ishak, Yakub gitu. Jadi perjanjian itu tidak diturunkan untuk anak-anak Ismail. Anak-anak Ismail ini kan kalau Ismail ini kan kita lihat pada akhirnya kan dia dilepaskan karena dia itu tadinya dengan ibunya sebagai seorang hamba ya di rumah tuannya, maka sesuai dengan tradisi mereka itu kan seorang hamba itu kan hanya boleh bekerja di dalam rumah mereka itu kan selama 7 tahun toh. Nah, di situ kan kita lihat waktu Sarah meninggal itu kan sebelum Sarah meninggal itu kan si Hagar itu kan sudah diusir atau sudah dikeluarkan ya kan. Tetapi ini juga berbicara tentang makna atau esensi dari penebusan itu sendiri. Kalau kita lihat kepada antitipe dari dua kambing itu atau 2 domba yang akan dipersembahkan oleh seorang imam, itu kan ada 2 kambing atau 2 domba ya. Satu yang dipersembahkan, satunya kan nanti dilepaskan. Tetapi sebelum itu kan ada undian kan. Nanti undian jatuh kepada siapa, kambing atau domba itulah yang disembelih. Yang satunya dilepaskan. Nah, yang dilepaskan ini adalah antitipe dari si Ismail ini sebenarnya. Jadi Ishak ketika akan dikorbankan, sebenarnya Ismail itulah yang dilepaskan. Dia yang tadi menjadi anak perbudakan, dia dilepaskan menjadi anak merdeka. Dia tidak lagi diperbudak di dalam rumah Abraham, melainkan dia sudah menjadi anak orang merdeka. Nah, demikian pula sama seperti 2 kambing atau 2 domba ini ya, ketika imam-imam perjanjian lama itu mengorbankan yang satunya dibebaskan. Ini sebenarnya berbicara tentang pembebasan dari perbudakan. Nah, jadi kambing ini menjadi kambing merdeka atau domba merdeka. Begitu pula ketika Yesus diserahkan, dihakimi di depan Pilatus ya dan para tua-tua Yahudi. Ada dua antitipe yang sangat kuat di sini berbicara kepada Ishak dan kambing domba tadi.
ketika Yesus diperhadapkan, Yesus bukan sendiri loh. Yesus Kristus dan Yesus Barabas. Ini berbicara tentang Ishak dan Ismail juga. Berbicara tentang dua domba tadi atau dua kambing tadi. Nah, Yesus Kristus dikorbankan, Yesus Barabas dilepaskan atau dibebaskan menjadi orang merdeka. Dia bukan lagi menjadi hamba. Ini pun yang dijelaskan oleh Paulus ketika Kristus telah menjadi korban, ya kan, pengampunan manusia berdosa. Kita ini adalah orang-orang yang tadinya menjadi hamba dosa telah menjadi orang merdeka. Nah, ini apa ya? Sangat kuat ini penjelasannya dari Adam, bahkan kalau saya mau tarik kepada Adam itu bahkan sampai ke sana nanti. Tetapi ini kita bahas dulu nih Ismail tadi yang saya maksudkan. Kepada Ismail ini tidak ada lagi anak-anaknya itu melakukan melakukan perjanjian atau Tuhan tidak mengadakan perjanjian dengan anak-anak Ismail. Jadi itu sifatnya karena Abraham itu memang melahirkan si Ismail, tetapi pada akhirnya yang menerima janji itu kan Ishak. Maksud saya gitu. Nah, nanti turun sampai ke tipologi-tipologi tadi, bahkan sampai ke Yesus Kristus. Nah, ini sebenarnya gambaran besar kalau kita mau tarik benang merahnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, ada juga kalau mau berbicara tentang Adam dan Hawa, itu juga sama seperti tipologi antitipe dan antitipenya di perjanjian baru tentang Kristus. Ketika sebenarnya kan gini, Adam dan Hawa ini kan harusnya mati, toh kita tahu itu, kita semua tahu bahwa Tuhan tidak mungkin melanggar firman-Nya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu kata yang dipakai di situ adalah majas tautologia extremely. Jadi ini saya share aja, kita diskusi ya. Pada hari itu diganti ketika saat. Iya, ini ya saya share ya, Wawan. 3 ayat pada saat engkau memakan engkau pasti mati itu di ayat berapa ya? Kejadian 1:2 ya. Ayat Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa tuh. Soalnya, ya bukan maksudnya waktu Tuhan melarang Adam tuh. Pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Iya, kejadian 3. Kejadian 2 bangkainya. Oh iya ini, kejadian 2 ayat 17 ya. Kejadian 2 ayat 17. Ini kan saya udah share nih. Nah, kita buka interlinearnya. Aduh, ini pilat nih saya agak ini. Ya, ini kita lihat ya. Ini di dalam ini ya. Ini gimana ya pindahnya? Oh iya ini. Ini kalau kita mengkaji dari gramatikalnya, kata tamut ini, kata mati ini disebutkan Tuhan 2 kali gitu. Sorry ya. Ini kita bisa lihat kan? Aduh. Kata tamut ini disebutkan 2 kali loh. Kata mati ini disebutkan 2 kali oleh Tuhan. Artinya apa? Ini penegasan. Tuhan bilang begini. Ini sederhananya saya artikan sederhananya begini. Tuhan berkata begini. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati dan mati, istilahnya gitu. Ya.
engkau akan mati dan mati. Jadi ini suatu kepastian sebenarnya, bahwa kalau Adam dan Hawa kalau melanggar ini, perintah ini, Adam kalau melanggar perintah ini, dia pasti benar-benar mati gitu loh. Makanya ini kalau kita hanya kan di dalam bahasa Indonesia kan dia pakai kata sesungguhnya. Nah, pada hari engkau memakannya, bukan sesungguhnya, pastilah. Kata pastilah di situ itu sebenarnya suatu kepastian bahwa ya pasti mati. Nggak mungkin Tuhan melonggarkan 1-2 hari atau memperpanjang umur Adam. Tuhan pasti konsisten. Nah, bagaimana supaya Adam dan Hawa ini tidak mati? Maka di situ Tuhan berfirman begini. Ini kita bahas ya. Ini saya tunjukin nih. Di Kejadian, ini kalau si Valen sama Yesa nggak tahu ini. Ini kita buka Kejadian 3. Ini Kejadian 3 kan bahasa Indonesianya bunyinya gini. Ayat berapa ya? Ayat 15. Nah, ayat 15 ini begini loh. Ini yang herannya begini. Di ayat 15 ini Tuhan bilang begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Disinilah ketika ini ya, kata keturunanmu dan keturunannya, ya, keturunanmu ini, ini gimana ya? Ayat 15 tadi ya. Nah, ayat 15 ini Tuhan berbicara tentang keturunanmu. Ini sebenarnya menjadi suatu pengharapan ya, atau satu hal yang membuat ya saya katakan bahwa ini mungkin tidak ditulis secara literal di sini, tetapi saya yakin bahwa ketika Tuhan menyebutkan keturunanmu, di sini Adam merasa Tuhan itu berbelas kasihan kepada mereka. Karena apa? Karena ketika melanggar hukum itu pasti mati, dan kalau mati nggak akan ada keturunan. Ketika Tuhan menyebut keturunanmu, di sini Adam melihat belas kasihan Tuhan itu masih dia berikan kepada mereka. Nah, artinya Adam melihat bahwa berarti Tuhan masih beri kesempatan kan, masih ada keturunan nih. Nah gitu. Jadi setelah ini disebutkan, baru kita lihat kan Tuhan akhirnya mengambil pakaian ya, membuat mereka pakaian dari kulit binatang itu. Kulit binatang yang dikorbankan itu sebenarnya itulah yang menjadi tebusan, tetapi tebusan ini sifatnya temporari. Makanya disebutkan darah Kristus itu yang menyempurnakan. Nah, sifatnya temporari. Makanya pandangan kekristenan mengenai dosa itu sebenarnya juga berbicara mengenai dosa itu sebagai hutang. Di mata Tuhan dosa itu diperhitungkan sebagai hutang. Nah, pertanyaannya, apa sih hutang yang dimaksud? Hutang yang dimaksud adalah hutang kematian. Karena waktu Adam dan Hawa memakan itu, Adam dan Hawa tidak mati. Nah, kematian itulah yang tidak terjadi sehingga itu diperhitungkan sebagai hutang yang harus dibayar. Nah, makanya karena manusia nggak mampu, kita katakan nggak mampu lah membayar hutang itu kan. Makanya ada yang namanya tebusan. Hutang itu selalu berkaitan dengan tebusan. Ya kan, kita hutang di pegadaian, kita membayar tebusan gitu. Nah, itu maksudnya makna teologisnya kalau kita mau berbicara ke sana. Jadi korban hewan itu yang Tuhan sembelih untuk Adam dan Hawa
Itu untuk apa ya? Itu untuk bukan Tuhan melanggar firman-Nya, tetapi Tuhan karena tidak sekali-kali akan membatalkan firman-Nya bahwa ketika engkau makan engkau pasti mati. Kematian itu bukan diterima oleh Adam, tetapi kematian diterima oleh binatang itu. Binatang yang nggak ada salahnya itu harus mati gara-gara Adam. Jadi ada yang mati ganti Adam di sana kan. Nah, tetapi itu bukan korban yang sempurna, itu sifatnya temporari. Nah, korban yang tidak sempurna ini akhirnya kan harus dilakukan terus-menerus. Setiap kali bangsa Israel berdosa, orang Israel ada, ya kan? Setiap orang berbuat kesalahan, dia memberikan korban penghapus dosa. Begitu terus, karena tidak sempurna. Dosa itu upahnya maut. Nah, kalau mereka enggak memberikan korban persembahan, mereka akan mati gitu kan, nggak akan diampuni gitu. Nah, itulah yang dilakukan terus-terus. Ini yang Tuhan lihat bahwa manusia itu tidak mampu memberikan korban persembahan ini. Makanya Tuhan bilang, yang kukehendaki ya bukan apa? Yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan korban persembahan. Nah, dari sini kita sudah dapat menangkap maksud Tuhan. Yang Tuhan kehendaki itu bukan korban persembahan loh. Yang dia kehendaki itu belas kasihan. Belas kasihan apa? Belas kasihannya untuk mengampuni manusia. Makanya dia sendiri. Coba bayangkan teman-teman, nenek-nenek Israel yang umurnya sudah 80 tahun, coba. Dia harus datang ke Yerusalem membawa korban, membawa binatang untuk dipersembahkan. Apakah dia sanggup gitu? Itu tidak sanggup. Tuhan tahu keterbatasan manusia ini. Saya kita mau bahas lebih dalam lagi. Bagaimana bisa orang umur begitu kan? Nah, itulah yang membuat Kristus itu memang harus datang gitu. Manusia nggak bisa tanggung sendiri. Dia umur 90 tahun dia udah nggak kuat. Bagaimana dia mau membawa binatang dari jauh? Apalagi tinggalnya di mana di Israel bagian utara sana, toh nggak bisa dia bawa binatang itu. Jadi pada akhirnya kan binatang-binatang dipersiapkan di bait suci, diperjualbelikan kan di depan bait suci, sehingga waktu itu Tuhan Yesus marah lalu mengobrak-abrik binatang-binatang yang disiapkan untuk diperjualbelikan sebagai korban penebus salah itu. Nah, ini sebenarnya nanti akan luas kalau kita bahas ini. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita bahas kitab Kejadian aja, kita sudah dapat gambaran yang saya rasa sudah cukup luas, yang teman-teman Yahudi TikTok dan si Samaritan ini pun sebenarnya nggak kuasai ini. Kalau kita paham tadi ya, makna-makna teologis, karena ini bukan cuma cerita-cerita yang begitu saja kita baca lalu, tetapi ada makna-makna yang makna-makna teologis ya, saya bilang, yang memang Musa ingin sampaikan itu, tetapi dengan cerita yang mungkin terbatas ya, saya rasa begitu, tetapi tidak menghilangkan esensi makna yang sesungguhnya. Nah, nanti sampai pada perjanjian dengan Abraham, orang Israel, dan sampai kepada Yesus, baru kita lebih paham lagi, oh ternyata maksud dari ini semua ternyata ini. Nah, itu aja. Ya, bro, teman-teman. ada yang Pak Johannes, makasih sebelumnya. Ya, tadi di penjelasan tadi ada yang saya nggak sepakat. Jadi di dalam perintah Tuhan tentang pada hari engkau memakannya ya, engkau pasti mati. Itu tadi disebutkan sebagai temporary, jadi nggak langsung mati. Itu mereka itu langsung mati. Bukan temporary, itu maksudnya korbannya, bro. Korban persembahan yang diberikan oleh orang Israel itu kan sifatnya temporary, bukan
Kalau Yesus kan itu korbannya itu kan sempurna. Itu yang saya bilang, bukan bukan itu. Korban itu yang temporari, korban binatangnya itu sifatnya temporari, sementara. Makanya ada korban-korban yang terus dipersembahkan kan. Itu. Ya, tapi pada saat manusia memakan buah itu, dia itu langsung mati. Oh iya, betul. Itu Jadi, kan tadi penjelasannya gitu. iya, karena dia langsung terpisah, dia diusir dari Taman Eden, menjadi seteru dari Tuhan, menjadi musuh Tuhan saat itu. Jadi musuh loh, manusia jadi musuh karena dosa. Jadi, Iya kan. jadi manusia ini secara makhluk, kita ini adalah terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketika makan, maka manusia langsung mengalami namanya kematian rohani. Ya, terpisah. Nah, kematian jasmani juga mengikuti. Gitu. Iya, Dan kalau setelah jasmani kematian itu, jasmani nggak ada pertobatan, ketemu namanya kematian kekal. Jadi itu mati, kematian kekal. iya, kata pastilah di situ, mutamut itu sebenarnya suatu kepastian. Tetapi kan kita lihat kenapa sih tidak mati? Nah, di sini saya mau kita lihat bahwa kejadian ini sangat kuat ya. Penjelasannya itu sangat kuat dengan apa yang ada sampai di kitab Wahyu. Kalau kita lihat pertanyaan Tuhan kepada Adam dan Hawa dan ular itu bukan cuma pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita baca lalu oh artinya ini. Itu maknanya apa sebenarnya? Makna teologisnya apa? Pertanyaan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Jadi begini ya, saya mau jelaskan secara ringkasnya begini. Seorang pencuri, ketika dia kedapatan mencuri, dia nggak langsung dihakimi gitu. Maksudnya dia nggak langsung dihakimi massa. Dia harus dibawa ke pengadilan untuk dihakimi. Nah, pertanyaan Tuhan kepada Adam dan Hawa dan ular itu sebagai bentuk pengadilan Tuhan, sebagai bentuk penghakiman Tuhan. Jadi ini kaitannya nanti ke kitab Wahyu, berbicara tentang penghakiman Tuhan nanti di hari-hari terakhir. Nah, jadi sebelum manusia itu mati, harus dulu dihakimi, harus dulu dibuktikan di pengadilan ya. Sederhananya kan begitu, harus dibawa ke meja hijau sebelum hakim memutuskan, oh kamu penjaranya 10 tahun, oh kamu hukumannya hukuman mati. Jadi sebelum manusia ini mati, harus ada pengadilan dulu. Itu yang mau dijelaskan oleh Musa dari cerita Adam dan Hawa ini. Sehingga kepastian mati itu harus terjadi. Ketika diputuskan mati, maka harus mati. Nah, yang anehnya, Tuhan berbicara keturunan di situ. Artinya apa? Kalau berbicara keturunan, pasti ada kehidupan baru kan? Artinya apa? Disinilah kita lihat belas kasihan Tuhan ya kepada Adam dan Hawa ini ada ya, kasih karunia kita bilang ya. Nah, tetapi firman Tuhan itu nggak boleh dilanggar. Kematian itu suatu kepastian. Apa yang mati di sana? Yang mati di sana kan tentu binatang itu. Itulah tipologi tentang Kristus yang akan mati menggantikan manusia toh. Nah, ini sebenarnya berbicara itu gitu. Penghakiman Tuhan di Yesaya 53 kan dibilang dosa kita lah yang ditanggung dia, pokoknya iya kan, pemberontakan kita lah yang ditanggungnya. Ini juga berbicara ke sana nantinya. Jadi penghakiman Tuhan kepada kita itu ditimpakan kepada binatang ini. Kematian itu yang harus diterima oleh Adam dan Hawa ditimpakan kepada binatang itu maksudnya gitu. Jadi sifat temporari itu yang tadi saya bilang itu maksudnya ke korban, bukan kepada kematiannya. Temporari itu sifatnya kepada korban. Itu maksud saya, bro. Sorry kalau ada silakan yang lain. Ini bro Fred Duran
Salam, Bro. Bro. Salam Bro Daniel. Ya. Iya, Bro. Bro. Kalau Iya, gua iya. Ya. seharusnya sih Kejadian 3:15 itu bukan bicara tentang Adam sih Bro. Kejadian 3:15 itu bicara tentang nubuatan Yesus yang lahir dari perawan. Ya. Karena Iya. di situ kan tertulis perempuan. Iya, Jadi betul. gue pernah bahas juga sama si siapa lupa gue, Valen kalau nggak salah ya. Gue kasih dia Talmudnya. Di Talmud di situ berbicara tentang seed atau benih perempuan dan benih si ular. Iya, betul. Oh bukan Valen, waktu itu Billy kalau nggak salah, Billy ya. Gue tanya sama dia, di mana ilmu kedokteran atau bahasa tafsiran di Yahudi yang mengatakan perempuan itu mempunyai benih? Nggak bisa jawab. Jadi Kejadian 3:15 itu berbicara tentang nubuatan bagaimana Mesias itu akan lahir dari perawan Maria. Iya, Nah, betul, kalau Bro. yang tadi ya. Jadi Itu kalau kita bukan dalam arti konteks mengasihi Adam dan ini enggak, karena kan di apa pasal sebelumnya kan emang sudah ditetapkan bahwa manusia betul. itu akan mempunyai keturunan, beranak cucu ya. Nah, terus Betul. yang mengenai masalah tadi penghakiman pengadilan itu sebenarnya bukan pengadilan, Kak. Itu ketika manusia jatuh dalam dosa, hal yang pertama kali dilakukan Tuhan itu pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah di manakah engkau? Iya, betul. Ya. Jadi nanti kan dijelaskan oleh Injil tuh. Injil kan menjelaskan, Yesus menjelaskan bahwa dia terang dunia. Segala sesuatu yang gelap itu akan nampak oleh terang itu. Jadi ketika manusia melakukan dosa, ini bahasa teologis ya. Ketika manusia melakukan dosa, jadi mereka tuh akan lari dari Tuhan. Istilahnya mereka akan kayak semacam menyembunyikan diri, malu. Nah itu pertama kali yang dilakukan Tuhan itu di manakah engkau? Lalu kan ada tuh Ustadz siapa tuh gue lupa. Dia bilang, wah ini Tuhan lagi main petak umpet ya. Itu kan karena pemikiran bodoh gitu, pemikiran dungu. Mana mungkin Tuhan main petak umpet ya kan? Di situ kan Tuhan tahu apa yang telah dilakukan Adam, lalu dia bertanya, di manakah engkau? Lalu nanti ada tuh di Injil Sinoptik tuh berulang-ulang tuh. Yesus mengatakan, aku datang, aku datang, aku datang, aku datang untuk mencari, aku datang untuk mencari. Betul, jadi, Bro. Iya. Jadi waktu itu pengadilan. Tapi gue mau konsen di masalah sunat ya. Karena tadi sempat terdengar juga sunat begini. Kalau sunat itu sebenarnya kita lihat di Kejadian 17. Kejadian 17 itu jelas dinyatakan bahwa dari keturunan Abraham. Ismail keturunan Abraham enggak kan? Iya, Ismail keturunan Abraham. Tetapi Ismail pada pasal yang sama itu ditolak, di-reject sama Tuhan. Iya. Ya. Coba bro, lu kan ada Alkitab online nih. Alkitab itu. Tolong bukain dong Kejadian 17. Kejadian 17. 17, ya. Kita ambil poin di ayat 7 doang nih. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Iya. Di ayat 7 ya. Di ayat 7 kan dibilang akan menjadi Allah bagi keturunan Abraham. Nah, lalu di ayat yang ke-18 atau 17 lupa bentar. Yang tentang Ismail, ayat 17 yang Abraham berkata, ayat yang ke-18 bro. Ini jelas nih ditolak nih. Ayat ke-18 nih. Ismail ditolak. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ayat yang ke-19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan
yang akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Ishak. Iya, betul. Jadi walaupun Ismail itu keturunan daripada Abraham, tetapi dia ditolak. Karena memang perjanjian itu hanya untuk Ishak. Lalu di Roma 9 bro. Ini Paulus nih menjelaskan lebih detail. Interlinear atau Terserah, yang biasa aja? aplikasi biasa aja. Roma 9. Ayatnya gue lupa. Barusan gue soalnya gue tadi baca Roma 9. Ayat Roma 9 ayat yang ke-7 juga. dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Nah, Abraham adalah iya. anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Iya. Jadi walaupun Ismail secara notabene atau secara apa ya, secara genetik lah ya, secara genetik itu adalah keturunan Abraham juga, tetapi jelas dia ditolak. Iya. Yang Ya. dimaksud itu anak perjanjian ya dia. Iya, anak perjanjian. Dan emang Ismail kan disunat tuh, tetapi Ismail tidak disunat pada saat usia 8 hari. Ismail disunat setelah dia kira-kira umur berapa lah, something. Nah, Kejadian 21 ayat 12 kalau nggak salah. Lagi-lagi Tuhan menolak Ismail. Kejadian 21. Jadi sunat ini memang perjanjian yang dikhususkan untuk keturunan Abraham dari Ishak, bukan dari yang lain. Iya, makanya itu tadi sebenarnya dikhususkan. Jadi Ini ya. kalau dibilang Ibrahim, Mila, tadi kan gue sempat dengar juga tentang Mila Ibrahim ya. Mila Ibrahim disunat, ya mereka nggak tahu meaningnya sunat itu apa. Kejadian 21 ayat 12 kalau nggak salah ya. 21 ayat 12 ya. 12. Yang penting mereka kan yang penting sunat. Ya. Kurban, yang penting kan kurban. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Iya. Jadi memang tanda perjanjian sunat itu memang sebenarnya dikhususkan untuk Ishak sebenarnya. Kalau saya lihat. Bagaimana yang orang yang mengemis-ngemis bahwa Ismail adalah keturunan itu? Karena Ismail pun kalau disunat nggak ada gunanya. Iya. Kan ngemis bro. Kalau ngemis kan dikasih apa enggak? Iya. Tapi kalau aku nggak ngasih bro, karena Tuhan aja nggak ngasih, masa aku ngasih? Tapi kita jangan underestimate juga sama Ismail ya, karena di karena di pasal 16 malaikat Tuhan menyatakan bahwa dia akan memberkati. Di ayat 17 lagi-lagi dikatakan Ismail itu akan diberkati dan akan dibuat raja-raja tuh dia dari keturunan Ismail gitu loh. Dan sebangsa-bangsa itu akan tunduk kan? Iya. Kepada Ishak, nggak tahu aku ada. Tapi hanya sebatas itu aja sih, nggak lebih. Iya. Itu kan tadi kaitannya kan mengenai Yesus yang karena tadi kan Yesus dikorbankan, ada yang suara lo hilang-hilang bro. Apa koneksi gue jelek? Enggak jelas. Jelas. Bapak berarti, itu yang hilang suaranya. Suaranya Daniel yang rada-rada hilang-hilang ya? Iya. Sama satu ya. Albulanda ada gak Albulanda? Bro. Iya. Catat ya bro. Ya. Kalau dikatakan mereka mengikuti Mila Ibrahim, ya. Ini lagi live nih, bisa ya? Di dalam Mila Ibrahim, babi itu halal. Ya. Surah 3:93. 3:93 ya. Surah 3:93, hanya dari Bani Yakub lah babi itu haram. Oh. 3:93. 93.
Berarti otomatis kalau mereka dikatakan mengikuti milah Ibrahim, Gimana? Benar sih. Aku bacakannya. Di mana? Di surah mana? Ali surah Imran 393. 93. Wah, menarik nih. Ya, semua makanan itu halal bagi Bani Israel. Iya, Kecuali Abu Landa tadi udah kutip itu kok, bahwa di zaman Ibrahim babi halal. Ya, Tapi aku nggak tahu ayat itu ini. di Aku mana nggak tahu itu? ayat ini. Ali Imran. Quran. Ayat 393. Ya, semua makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel. Di atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Benar sih? Nah, lalu di surah 5 ayat 5, surah 5 ayat 5, yang haram dibatalkan oleh Isa Al-Masih. 55 ya. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik makanan. Ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Gini ya. Poin pentingnya gini, Bro. Poin pentingnya, Ibrahim milahnya babi halal, lalu pada saat Taurat turun babi haram. Jadi kan orang Israel nih, Taurat kan bicara tentang orang Israel, bener gak? Benar. Nah, Isa ini katanya kan diutus untuk orang Israel juga, bener gak? Iya. Jadi Isa itu menghalalkan apa yang diharamkan. Jadi di waktu Isa ada, waktu zaman Isa, babi halal, bener dong? Jadi kronologinya ya, makanan pada saat sebelum Muhammad naik menjadi nabi, babi itu halal. Ya. Jadi sebelum usia 40 babi ada halal, kemungkinan ya, ada kemungkinan sang baginda makan babi. Ada kemungkinan. Itu aja. Itu yang Isa itu di mana itu? Surah 5 ayat 5. Surah 5 ayat 5. Tapi jadi di padang pasir itu nggak mungkin ada babi. Iya. Jadi goyangnya begini aja, Bro. Goyangnya begini nih. Ya. Kalau memang mengikuti milah Ibrahim, otomatis babi halal. Benar gak? Iya. Lalu kenapa babi haram? Kalau mengikuti milah Ibrahim. Dan tidak ada perintah baik di dalam hadis maupun Quran, sunat untuk keturunan Ibrahim. Tidak ada perintah. Nggak ada. Cuma dikatakan sunat Ibrahim disunat. Udah, titik. Ya. Tanpa koma. Itu langsung titik. Ya. Tidak ada perintah Ibrahim dan keturunannya harus disunat. Tidak ada perintah. Udah, itu aja sih. Ya. Ngaco aja. Tadi berbicara anak dari perempuan itu juga menarik ya. Ya. Karena nama perempuan itu kan diberikan oleh manusia ini kan, hayah, artinya kan yang hidup. Jadi sesuatu atau segala sesuatu yang hidup itu dari si perempuan ini. Karena namanya pun itu disebut sebagai yang hidup gitu. Dan nama ini kan juga yang akhirnya dikonstruk ke dalam tetragrammaton itu ya, Haya Hafa itu kan. Jadi menarik sekali kalau bahas kejadian ini sebenarnya. Yang Verduran tadi ngomong itu memang betul itu, bahwa
ketika dia datang dia bertanya dulu di mana engkau kan. Nanti sudah masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang mengenai kenapa kamu makan buah. Lalu di situ dikatakan terkutuklah ular, ya kan. Tapi kalau kita perhatikan di Taman Eden itu tiga makhluk inilah atau tiga pribadi ini, ular, Adam, Hawa. Yang terkutuk itu cuma Adam dan si ular loh. Perempuan ini tidak terkutuk. Ya. Karena perempuan ini tidak memakan buah ini dari keinginannya, tetapi karena ditipu. Kalau Adam kan dia bukan karena ditipu, tetapi Adam menerima dari istrinya. Jadi Tuhan hanya bilang terkutuklah ular, bla bla bla, ya kan, dan terkutuklah tanah karena engkau gitu. Tetapi si Hawa hanya dibilang engkau akan menderita begini-begini, tapi nggak ada kata-kata terkutuklah. Jadi kutukan itu kepada si Adam dan ular. Itu menarik kalau dibahas lanjut lagi, bro. Tapi panjang itu, bro. Sekarang udah mata udah 5 watt. Udah ngantuk. Iya. Juga. Dengan Muslim kalau bahas itu mereka nggak paham juga, jadi kalau Duran ada Muslimnya matanya langsung 100 watt. iya.